Halo warga Jakarta, kembali lagi dalam acara Ngobrolin COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berbincang dengan Dr. Sukamto dari PAPDI dan Dr. Ellen dari RSUD Pasar Rebo terkait dengan vaksin dewasa tingkatkan imun tubuh. Mari kita simak penjelasannya sebelum kita mencoba vaksin COVID-19. Selamat siang Bapak dan Ibu Dokter, izin bertanya, bagaimana efektivitas vaksin COVID ini dok? Langsung sudah spesifik dok, vaksin COVID dalam pencegahan virus COVID. Apakah itu nanti kalau sudah divaksin, apa tetap minum vitamin C untuk imunitas tubuh atau bagaimana dok? Silakan Dokter Sukamto dulu dok untuk menanggapi. Baik, mengenai efektivitas, bahwa kita sedang menunggu fase 3 clinical trial. Jadi penelitian klinik itu fase 3, salah satu tujuannya adalah melihat efektivitas vaksin tersebut. Jadi intinya begini, WHO itu sudah menetapkan standar vaksin yang baik. Jadi vaksin apapun, termasuk vaksin COVID, itu efektivitasnya. Jadi sebelum efektivitas itu akan dinilai namanya seroproteksi, serokonversi. Jadi berapa yang mencapai kadar kekebalan tubuh tertentu. Rata-rata vaksin yang ada nih yang sudah memasuki fase 2 itu di atas 90. Jadi sangat baik menimbulkan namanya imunogenisitas, menimbulkan kekebalan. Vaksinasi yang pertama itu sudah dilakukan semua subjek. Nah, di akhir Desember ini nanti separuhnya itu sudah mendapatkan 2 kali satu seri, jadi 2 kali vaksin. Nah, kemudian nanti akan ada interim report itu laporan di tengah-tengah yang akan melaporkan tadi efikasi, keamanan dan seterusnya. Nanti disampaikan ke Badan POM. Nah, Badan POM akan mengundang para ahli, jadi para profesor, guru besar dan kawan-kawan yang ahli itu akan diundang untuk mengkaji data-data tersebut. Jadi biasanya kalau vaksin-vaksin yang sudah established itu kajiannya adalah review terhadap publikasi di jurnal ilmiah bereputasi. Jadi intinya vaksin itu nanti tidak akan dirilis izin edarnya kalau tidak efektif. Gitu. Oke. Aman, gitu, ya. Katanya nih dok, ini juga sekaligus saya rasa dapat meluruskan misinformasi yang terjadi di masyarakat, gitu ya, bahwa katanya vaksin COVID ini nanti akan diberikan untuk rentang usia 18 sampai 59 tahun. Nah, apakah ini masih relate dok untuk menjadi rujukan? Dan kalau misalnya untuk orang-orang yang berada di kelompok umur tersebut, itu apakah juga mendapat vaksin COVID? Saya menuju ke Dr. Ellen untuk menanggapi. Dokter, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang sekarang ditujukan memang 18-59 tahun. Kenapa demikian? Memang kita sedang mengadakan penelitian dan kemudian di beberapa negara juga untuk usia demikian. Jadi dianggap ini memang vaksinasi ini kalau kita lihat negara kita ada berapa ratus juta ya. Dan kemudian vaksin ini tidak bisa langsung untuk cakup ke semuanya. Jadi kemudian kita lihat yang mana yang prioritas, karena itu dilihatlah ada beberapa prioritas ya. Termasuk memang di beberapa negara juga melakukan penelitian di usia yang sekian, ya rentang 18-59 tahun. Dia anggap kalau sudah 59 tahun itu sudah agak banyak komorbid ya, sama seperti ya kalau udah 60 tahun sudah agak banyak timbul masalah misalnya diabetes, sudah hipertensi ya. Jadi itu tidak menjadi prioritas dulu. Apakah dia tidak dilakukan vaksinasi? Belum dulu sementara ya. Jadi maksudnya karena kita juga masih terbatas nanti vaksinnya, jadi kita tujukan demikian. Dan kemudian kemudian kita juga melakukan kan post marketing surveillance. Jadi kita awasi juga
bagaimana efektivitasnya tadi seperti Dr. Sukamto sudah mengatakan ya. Kemudian kita awasi juga apakah memang sebaik yang kita harapkan. Dan kemudian setelah itu baru kemudian kita kembangkan. Kita akan mengembangkan juga kan vaksin merah putih ya. Jadi ini memakan waktu juga. Jadi untuk itu diharapkan memang kalau banyak yang diimunisasi tadi seperti sudah dikatakan oleh Dr. Sukamto, akan terbentuklah kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, itulah yang sekarang kita prioritaskan dulu. Jadi kita memang memilih dan kemudian itulah sudah pembicaraan para ahli ya, yang mana yang ditujukan pertama kali. Yang rentang waktu 18 sampai 59 tahun. Jadi memang kalau kita lihat di jadwal vaksinasi atau imunisasi pada anak itu memang ada yang dikatakan bahwa imunisasi dasar ya. Jadi pada waktu awalnya seperti DPT, hepatitis B, HIV itu mendapat 3 kali pada waktu awal ya, 1, 2, 3. Kemudian kita berikan booster atau penguat ya. Pada usia 18 bulan dan kemudian selanjutnya pada 5 tahun dan selanjutnya seterusnya. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Bahwa ternyata vaksin itu tidak selalu memberikan kekebalan sesudah divaksinasi ya, tidak memberikan kekebalan seumur hidup. Ada seperti difteri, tetanus itu pada dewasa tiap 10 tahun ya, jadi tiap 10 tahun diulang. Nah, pada anak-anak yang imunitasnya memang masih lemah, itu kita perlu memberikan 3 kali dasar dan kemudian pengulangan atau booster. Tetapi tidak selalu sama. Misalnya pada cacar air ya. Cacar air kita berikan di atas 1 tahun, kemudian kita ulang lagi biasanya umur 5 tahun. Nah, pada yang waktu sekarang ada pendapat baru bahwa sesudah 1-2 bulan dilakukan pengulangan. Jadi inilah namanya kita memang makin berkembang ya pengetahuan ini sehingga kita dapat mengetahui atau tipoid. Tipoid biasanya kita ulang tiap 3 tahun. Demikian. Bagaimana kalau kita tidak melakukan pengulangan? Akhirnya yang terjadi kita tidak jadi kebal lagi. Nah, sebab itu ini juga saya mengingatkan untuk tetap memberikan imunisasi kepada anak-anak kita ya, sehingga penyakit-penyakit yang memang kita bisa cegah yaitu PD3I yang penyakit dapat dicegah dengan imunisasi itu tidak terjadi atau tidak menimpa anak-anak atau kita sendiri ya, yang dewasa tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Sukamto. Dan dikhawatirkan jika imunisasi atau terutama anak-anak kita nih ya tidak kita jalankan sehabis COVID ini atau 1-2 tahun lagi timbul penyakit yang memang kita bisa cegah kemudian menjadi KLB, wabah lagi. Makin ambruk kita ya. Jadi ini kita ingatkan lagi untuk kita lihat lagi jadwalnya dan kemudian kita lakukan untuk terus-menerus diberikan imunisasi ini sesuai jadwal. Terima kasih. Apakah benar, dokter, dengan mengikuti imunisasi berkala dapat membuat kekebalan tubuh sampai selama 25 tahun? Untuk pencegahan COVID, adakah dok imunisasi apa yang dapat dilakukan khususnya untuk orang dewasa? Dr. Sukamto, mohon pandangannya dokter dan tanggapannya. Untuk orang dewasa banyak sekali publikasi yang melihat tadi bagaimana peran vaksinasi influenza dan pneumococcus pneumonia. Nah, itu dibuat penelitian ke belakang. Jadi orang yang sakit COVID kemudian di data riwayat vaksinasinya. Ternyata orang yang dilakukan vaksinasi influenza dan pneumococcus itu pertama kematian karena COVID-nya lebih rendah. Nah, kemudian positivity itu kepositifan kepositifan COVID-nya juga lebih rendah. Ternyata orang yang menderita pneumonia atau influenza sebelum dia COVID itu mempengaruhi perjalanan COVID-nya, gitu, sehingga terjadi pemberatan. Maka dari itu, ya kita tetap merekomendasikan untuk melakukan vaksinasi rutin yang harus diberikan pada orang-orang sesuai dengan kriterianya. Misalnya orang vaksin pneumonia pada usia 50 tahun ke atas, ya, influenza pada orang-orang yang punya kriteria tadi, misalnya ya, orang yang dengan komorbid, orang yang ada di frontliner, tenaga kesehatan, etc.
Oke warga Jakarta, segitu dulu ya ngobrolin COVID-19 kali ini. Untuk mengetahui perkembangan data kasus COVID-19, dapat mengakses website corona.jakarta.id. Terapkan terus 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.